Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama ibu Rizky Kasari Marpaung. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Di sini ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan, di mana kompetensi dasarnya itu yaitu memahami sikap dan karakter wirausaha. Ruang lingkupnya, indikatornya, ruang lingkup kewirausahaan. Tujuannya agar kalian tahu apa sih ruang lingkup kewirausahaan itu. Sekarang kita masuk aja ke materi yang pertama, ruang lingkup usaha, yang terdiri dari kewirausahaan dan wirausaha, di mana wirausaha itu adalah terdiri dari dua kata, wira dan usaha, di mana wira berarti gagah, berani, tangguh. Sedangkan usaha suatu kegiatan yang bertujuan atau bersifat komersial maupun non-komersial. Artinya suatu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak. Jadi kesimpulannya, wirausaha adalah orang yang memiliki keberanian untuk membuka suatu usaha atau untuk membuat sesuatu yang baru. Sedangkan kewirausahaan, kemampuan atau keberanian dari seseorang untuk membuat sesuatu yang baru atau membuka usaha. Ibu kasih contoh gini, ayam geprek pertama kali itu dibuat oleh Ruben Onsu. Si Ruben Onsu itu dikatakan wirausaha karena dia adalah orang yang berani membuka suatu usaha baru, menciptakan ide yang baru yang belum pernah dibuat orang lain. Sedangkan kemampuan dia menciptakan ayam geprek, itu disebut kewirausahaan. Sampai di sini paham? Selanjutnya tujuan kewirausahaan, menumbuh kembangkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang pertama itu tujuannya berarti mengembangkan lebih banyak wirausaha yang lebih berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Artinya, lebih meningkatnya kesadaran kewirausahaan untuk lebih tangguh dalam menghadapi masyarakat di sekitarnya, untuk lebih menghadapi konsumennya. Yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Berarti tujuan kewirausahaan yang ketiga, dia memiliki kemampuan dan kemantapan untuk mensejahterakan masyarakat. Kita masuk yang ketiga, elemen-elemen wirausaha. Yang pertama, mengembangkan rencana usaha. Bagian kewirausahaan yang pertama itu harus mengembangkan rencana usaha. Dia rencana usahanya harus selalu diperbaharui, dikembangkan. Yang kedua, berupaya untuk mendapatkan sumber daya baik itu berbentuk finansial dan material. Berarti dia berupaya untuk mendapatkan sesuatu yang berbentuk keuangan maupun barang. Yang ketiga, bertanggung jawab atas perkembangan atau kegagalan usaha. Bagian kewirausahaan yang ketiga itu bahwa si wirausaha itu bertanggung jawab bagaimana supaya perusahaan dia lebih berkembang dan bagaimana cara mengatasi kegagalan usahanya biar lebih maju, biar dia bangkit dari kegagalannya tersebut. Sampai di sini paham? Yang keempat, faktor yang mempengaruhi semangat kerja seorang wirausaha atau hal yang memotivasi seorang wirausaha. Yang pertama itu minat. Artinya, bagaimana dia bisa memotivasi dirinya supaya semangat memiliki wirausahanya. Yang pertama itu minat. Apabila usaha yang digelutinya itu sesuai minatnya, dia akan menjalaninya dengan senang hati. Jadi dia lebih semangat karena sesuai dengan minat, sesuai yang diinginkannya. Yang kedua, peluang.
Artinya, wirausaha itu melihat peluang. Kenapa dia semangat untuk membuka wirausahanya? Karena dia melihat bahwa ada peluang. Jika sudah ada peluang, dia berpikir bahwa ini cocok, bahwa saya akan sukses. Maka itu menjadi semangat, menjadi motivasi bahwa seseorang ingin membuka usaha. Yang ketiga, relasi. Relasi itu hubungan dengan orang lain. Mungkin saja dia memiliki teman yang berminat untuk wirausaha, atau dia memiliki kira-kira banyak pelanggan. Jadi dia semangat, hubungan dia dengan pelanggan baik. Jadi dia semangat dalam wirausahanya untuk dikembangkannya lebih lagi. Yang keempat, modal. Modal memang bukan faktor utama dalam membuat usaha, tetapi jika kita memiliki modal, semangat kita untuk membuka usaha itu lebih meningkat karena kita punya uang. Kalau kita nggak punya uang kan kita nggak semangat buat usaha. Kayak mana mau buat usaha kalau modalnya aja nggak ada gitu. Kalau ada modalnya kan untuk beli ini, untuk beli peralatan ini, itu. Jadi kita lebih semangat. Itulah motivasi seorang wirausaha kenapa semangat untuk membuka usaha. Yang selanjutnya, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Faktor keberhasilan. Yang pertama, kerja keras. Kalau kita sudah bekerja keras, pasti hasil yang kita hasilkan lebih maksimal. Yang kedua, memiliki relasi luas. Memiliki hubungan dengan teman yang memiliki usaha yang sama, atau memiliki teman yang memiliki usaha, serta memiliki hubungan dengan konsumen dengan baik. Jadi keberhasilannya itu lebih meningkat karena kita berhubungan dengan baik dengan relasi kita. Yang ketiga, ambisi untuk maju. Faktor keberhasilan yang ketiga itu berarti kita memiliki ambisi bahwa kita akan maju. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengambil keputusan. Artinya, kita memiliki kemampuan untuk mengatur karyawan kita, mengatur bagaimana perusahaan kita untuk lebih berhasil. Yang kelima, serta jujur dan disiplin. Kalau kita sudah jujur dan disiplin, pastikan orang suka terhadap kita. Maka usaha yang kita buat itu akan lebih berhasil. Kita lanjut ke faktor kegagalan. Yang pertama, kurang ulet dan cepat putus asa. Kalau kita nggak ulet dan cepat putus asa, baru gagal sekali udah yang merasa, udahlah ini nggak bidangku, udahlah aku nggak mau buka usaha lagi. Itu salah satu bentuk faktor kegagalan. Yang kedua, kurang tekun dan kurang teliti. Usaha yang dijalankan itu ya udah dijalankan aja, nggak diteliti, nggak ditekuni dengan baik. Dia nggak memperhatikan apa sih yang kurang dengan usahanya. Jadi itu salah satu faktor kegagalan. Yang ketiga, tidak jujur dan kurang cekatan. Kalau kita tidak jujur, maka orang pun tidak suka terhadap kita. Kalau kita sebagai seorang wirausaha membuka suatu usaha dengan tidak jujur, orang pun malas akan datang dan membeli sesuatu usaha yang kita jual. Jika kita berusaha jasa, seandainya dengan pelayan jasa kita ini kita berbohong, maka orang tidak percaya, jadi konsumen kita tidak ada. Jadi salah satu faktor kegagalan. Yang keempat, kurang inisiatif dan kurang kreatif. Wirausaha yang kita ciptakan ini tidak kreatif, jadi orang tidak tertarik, maka itu salah satu faktor kegagalan. Serta adanya pelayanan yang kurang baik. Ini kalau kita buka usaha tidak melayani orang dengan baik, dengan marah-marah, dengan cepat emosi, maka usaha yang kita buat itu akan gagal karena kita tidak sabaran. Oke, selanjutnya tipe-tipe wirausaha. Wirausaha itu terbagi 3 tipe. Necessity entrepreneur, replicated entrepreneur, dan innovative entrepreneur. Kalau necessity entrepreneur ini artinya seorang wirausahanya itu melakukan usaha karena kebutuhan, karena udah nggak ada lagi. Kalau dia nggak berwirausaha, nggak makan, dia udah berpikir seperti itu, udah karena kebutuhan.
Kalau dia nggak buka usaha, dari mana penghasilan dia? Yang udah seperti itu. Kalau replicated entrepreneur ini orang yang berwirausaha karena lagi musim, karena lagi terkenal usaha tersebut. Contohnya, seumpamanya lagi musim Milo kepal, banyak itu orang membuka usaha Milo kepal, dia musiman, jadi peluang dia untuk sukses itu sedikit. Sedangkan kalau inovatif entrepreneur inilah sebenar-benarnya wirausaha. Dia benar-benar wirausaha yang kreatif, yang selalu memunculkan ide-ide kreatif, yang selalu memperbaharui usahanya. Contohnya itu kayak pencipta Facebook, dia selalu memperbaharui Facebooknya dan selanjutnya. Sampai disinilah materi kita hari ini. Semoga bisa kalian pelajari dengan baik dan kalian pahami. Jika masih kurang, bisa baca bukunya. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.